Tes. Halo, gue RT dan gue mau bikin tutorial cara bikin poster desain fake plastic tree yang kemarin gue buat. Pertama kita bikin paper cut efeknya dulu ya. Kalian bisa pakai pen tool, bisa pakai lasso tool sih sebenarnya, bebas. Contohnya. Habis itu kalian Ctrl J. Nah di sini agak tricky nih ya. Kalian dan kontrol, habis itu klik di layer ini. Nah, habis itu kalian tambahin mask di sini. Nah udah. Next kita add solid color warna putih ya. Kita tarik di belakang layer si duplikatnya. Kita buang dulu layer mask yang di solid color ya. Oke, habis itu kita tarik mask yang di layer duplikat ke solid color. Klik alt, tahan, habis itu taruh ke sini. Nah, kalau udah, kita klik nih yang layer masknya nih, jangan yang ini. Nah, ini, wait, nah sip. Habis itu kalian pergi ke filter, pixelate dan crystallize. Untuk size-nya kalian bisa eksperimen ya. Kalau gue make di 6. Oke, udah. Kalau semisal kayak gini doang kan kurang ya. Maka dari itu kita duplicate. Nah, untuk layer yang habis di duplicate, kalian pergi ke filter, habis itu kasih Gaussian blur. Pakai satu aja. Nah, kalau udah kita ke pixelate dan crystallize lagi. Nah, untuk crystallize-nya kan bisa naikin ya. Kalau misalnya ini kan pakai 6 tadi, kalian bisa naikin ke 2 angka kayak 8. Oke udah. Nah, habis itu kita grouping dan shift Ctrl G. Nah, kita masuk ke layer style. Kita kasih drop shadow. Ntar. Nah, untuk settingannya kalian bisa contoh nih ya. Dan ya udah selesai sih. Ini ya cara bikin paper cut-nya. Lebih mudah daripada yang kemarin tuh gue pakai ini soalnya. Pakai PSD file. Makanya agak lama. Nah, kalau misalnya kalian mau eksperimen pakai gradient map, bisa tinggal kasih gradient map di atasnya. Bebas kalian mau pakai apa nih. Tuh. Kalau gue kemarin pakai ini. Sip. Dan tinggal di reapply sih. Gradient mapnya kita tarik aja lah dari sini ya. Nah, sip, cakep. Oh ya, habis itu kita bikin tutorial paper cut cuma versi reversible-nya apa ya namanya? Wait. Pokoknya dia menjorok ke dalam, ngerti nggak? Basicnya sama sih kayak tadi. Kita bikin ini dulu. Ctrl J, habis itu bikin mask. Aduh, sorry. Solid color. Oke, sip. Nah, bagian triknya di sini nih. Kalian klik di Content Control sama klik di sini. Nah, habis itu kalian klik kanan, select inverse. Balik lagi ke solid color-nya dan tambahin layer mask. Nah, habis itu kita tarik layer mask. Kita tarik solid color-nya di atas layer duplikatnya. Dan di mask ya. Sip. Dan habis itu sama sih, tinggal kalian kasih crystallize. Nah jadinya kan ini ke dalam ya.
Habis itu kita ulangi, duplicate, tambahin lagi blur sama crystallize. Habis itu kita grouping lagi, jangan lupa. Kita ke layer style dan kita pilih inner shadow, bukan outer ya. Untuk settingannya kalian bisa contoh nih. Oke udah, dan ya udah selesai kayak gini. Oke, kita tambahin dulu objeknya. Habis itu kita mulai dari mana ya? Dari si ini ya, dari si siapa? Si ceweknya ya. Oke, caranya kita duplicate layernya, kita ke layer style dan kasih stroke. Aduh, sorry. Nah, stroke-nya kalian bisa pakai satu aja sih untuk size-nya. Dan untuk posisinya kalian pilih ke inside. Nah, habis itu kita copy background-nya, ditaruh di atas dan di clipping mask ya. Nah, kayak gini nih. Nah, untuk background yang di clipping mask, kalian kasih efek Gaussian blur. Bisa pakai 6 atau 9 sih, bebas. Ya udah nih, habis itu kalian pilih dua-duanya nih. Dan habis itu kita merge jadi satu. Nih. Kalau udah, kita tarik yang habis di merge-nya. Bentar gue rename. Merge girl. Kita tarik ke belakang layar utama. Nih. Dan untuk yang layer cewek yang utama nih, kalian opacity-nya bisa turunin ke 40-an lah. Nah, jadi kelihatan tuh kayak ada efek apa? Transparan, semi transparan. Dan nextnya kita duplicate lagi layer girl-nya ini. Dan opacity-nya kalian bisa kalian ubah ke 100. Kayak udah. Kita tambahin layer mask di sini. Nah, dan yang paling penting tuh ini nih. Kalian klik Ctrl plus I. Nah, invert lah istilahnya. Dan habis itu kalian masking di area wajahnya. Udah, untuk bagian kepala udah aman. Kita habis ini bikin efek highlight-nya ya. Kan posisinya dari atas nih cahayanya nih. Seret dari sini. Kita duplicate lagi layernya. Dan kita ini apa? Mask dan Ctrl I. Aduh, sorry. Ctrl I. Dan sama sih, tinggal kalian burst lagi di area yang kalian mau bikin highlight. Dan ya, udah. Kita jangan lupa biar rapi di grup ya. Ctrl G. Sip. Aduh, ada yang bocor. Ctrl G dan namain nih girl biar gak ketuker. Next kita duplicate lagi grupnya. Habis itu kita tambahin mask, layer mask, dan kita masking di area ini bawahnya biar kelihatan nyatu. Nah udah nih ya. Habis itu kita duplicate layer grupnya, convert ke smart object. Dan kasih efek Gaussian blur di 15an, kalau enggak 19 sudah cukup sih. Dan untuk blendingnya kalian bisa pakai screen. Nah, oke, untuk si objek ceweknya udah nih, udah selesai ya. Kita pergi ke layer si cowoknya. Kita duplicate. Habis itu kita kasih stroke.
Habis itu kita ambil dari background, di clipping mask dan dikasih Gaussian blur. Convert ke smart object atau kalian merge bebas. Habis itu kita masking di sini nih. Oke, udah aman, tinggal kita kasih highlight retouch. Karena kita tambahin brightness, habis itu di clipping mask ya. Kita turunin segini lah ya. Habis itu duplicate lagi. Dan di invert, Ctrl I. Nah, ini brightnessnya kita tambahin berapa ya? 50 nih. Dan tinggal kita burst di area yang mau kita highlight. Dan untuk shadow kita juga bisa terapin lagi di duplicate. Kita reset dulu nih layer masknya. Invert jangan lupa. Dan brightnessnya kita turunin nih. Justru kita burst. Oke, udah cakep nih. Jangan lupa biar rapi kita grouping dan namain. Dan jangan lupa kita ini masking biar nyatu nih. Next kita apa ya? Bikin apa ya? Next kita bikin teksnya nih. Untuk fontnya gue pakai 2 font ya. Helvetica sama Birds of Paradise. Ya udah, kita tinggal susun sih ini. Nah, untuk font yang Birds of Paradise kita taruh di atas ya. Karena dia plastik sama fake, ya udah di atas nih. Habis itu di layer yang text fake kalian tahan Ctrl sama klik. Nah, habis itu ke select dan modify, expand ke 2 pixel atau 3 pixel, kalian bisa atur lah. Nah udah, habis itu klik kanan dan select inverse. Habis itu kita pergi ke efek ke layar yang nih text my. Dan kita tinggal klik tambahin layer mask. Nah, udah nih. Jadi ada efek overlappingnya ya. Dan untuk yang bawahnya juga sama sih, tinggal terapin kayak tadi. Dan untuk scene tinggal di duplicate, tambahin convert ke smart object. Tambahin Gaussian blur biar nanti ada efek dreamy-nya gitu. Nah, blendingnya kalian bikin ke screen. Habis itu kita bikin teks yang teks perspektif. Untuk teksnya gue pakai Helvetica. Dan habis itu kita convert ke smart object. Ctrl T, klik kanan dan pilih distort. Habis itu bebas, kalian bisa atur mau gimana. Habis itu kita ulangin lagi di teks yang kanan. Nah, kalau udah, kalian bikin grup. Nah, dan di duplicate, kasih efek dreamy effect. Convert ke smart object. Blur, Gaussian blur 7, sip, kita bikin ke screen. Nah, udah cakep. Untuk sentuhan terakhir kita mainin color lookup. Untuk
Untuk settingan color lookup yang pertama, kalian ambil fall colors. Habis itu duplicate dan ambil drop blues. Ini mana ya? Drop blues. Nih, sip. Udah cakep. Bisa kita tambahin layer buat bikin ini apa? Vignette. Pergi ke layer setting, tambahin gradient overlay. Nah, untuk settingannya ini ya, bisa kalian contoh ya. Kita ini dulu, kita convert ke sphere object. Habis itu kita mainin di multiply. Nah, oke sih segitu aja ya. Kalau misalnya ada yang kalian bingungin, bisa kalian tanyain aja di komentar. Ntar gue